Sistem ekonomi syariah 1. Pengertian ekonomi kemakmuran. Ilmu ekonomi kemakmuran, suatu ilmu yang akan mempelajari sebuah perilaku manusia dalam menentukan dan menciptakan suatu kemakmuran. Ilmu ekonomi memiliki suatu masalah adanya ketidakseimbangan antara suatu kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Saat masyarakat telah sejahtera, artinya masyarakat tersebut telah mengalami suatu kemakmuran. Masyarakat dapat dibilang makmur apabila saat masyarakat telah memenuhi semua kebutuhan materi dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, saat tingkat-tingkat kemakmuran dapat diukur dari banyaknya jumlah barang dan jasa yang telah didapatkan dan juga banyak barang dan jasa yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kemakmuran, yang pertama melakukan suatu kegiatan barang dan jasa yang didapatkan produksi dari produsen untuk konsumen. Kegiatan utama distribusi ini adalah perdagangan, menggunakan atau mengurangi tujuan suatu barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan hidup masyarakat. Melakukan suatu kegiatan yang setiap kegiatan menghasilkan atau menambah tujuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Kesimpulannya, ilmu ekonomi dengan kemakmuran sangat berkaitan dengan semua kegiatan masyarakat yang telah menghasilkan suatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Pengertian sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Berbeda dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksi. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ialah suatu sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan seutuhnya kepada mekanisme pasar. Doktrin ini dianggap sebagai pokok pangkal munculnya sistem ekonomi liberal, atau biasa disebut juga sebagai perekonomian kapitalis. Menurut doktrin ini, tata ekonomi yang paling mendukung kesejahteraan bangsa adalah tata ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada perseorangan dan badan-badan swasta untuk menyelenggarakan produksi dan konsumsi menurut pertimbangannya sendiri. Kemudian, jenis dan jumlah produksi alat pemuas kebutuhan, bagaimana pendistribusiannya, dan untuk siapa alat pemuas kebutuhan tersebut ditujukan. Semuanya ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi liberal. Yang pertama, ada harga barang ditentukan terhadap mekanisme pasar. Kemudian, pemerintah tidak memiliki campur tangan dalam sistem perekonomian. Kemudian, persaingan dilakukan secara bebas. Modal merupakan peran yang sangat vital dan aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan badan-badan swasta. Sistem ekonomi sosial. Sistem ini merupakan sistem perekonomian yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Kemudian, sistem sosialis adalah sistem yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dan semua. Sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Sidki, tahun 1992, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tanggapan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan Al-Hadis serta alasan yang berpengalaman atau yang pengalaman. Kemudian, sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi serta dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim.
ikhtikar, haram, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, memberikan ruang pada pemerintah dan negara. Nah, kerjasama ini sebagai suatu penggerak utama dalam ekonomi syariah. Kemudian, melarang praktik riba. Perekonomian syariah melarang praktik riba, misalnya menambahkan pembayaran kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran tenggat waktu pembayaran dari yang ditentukan. Kemudian tidak melakukan penimbunan ataupun ikhtiar. Ikhtiar merupakan suatu perbuatan membeli barang dagangan dengan tujuan menyimpan barang dalam jangka waktu lama sehingga barang tersebut dinyatakan langka atau memiliki harga yang mahal. Kemudian memiliki tanggung jawab sosial seharusnya dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi, sebab dengan menerapkan tanggung jawab sosial maka secara langsung dirinya juga telah bersedekah terhadap sesama dan yang membutuhkan. Kemudian menerapkan sistem bagi hasil, sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin kebebasan dan ruang gerak ekonomi manusia dengan seluas-luasnya. Dalam arti Allah memberikan jaminan kebebasan selama kegiatan ekonomi tepat ataupun tetap sesuai dengan syariat dan nilai-nilai agama Islam. Kemudian bentuk kerjasama ekonomi syariah memiliki kelebihan dibanding dua sistem ekonomi lainnya, yaitu liberal dan tradisional, karena memberikan jaminan sosial yang didasarkan kepada kedua basis doktrin ekonomi Islam, yaitu memberikan timbal balik kepada masyarakat, juga memberikan hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara. Kemudian memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, karena ekonomi Islam membebaskan para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir, tidak melalui monopoli, yaitu perbuatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual di pasaran agar harganya menjadi lebih tinggi. Sekian, terima kasih.